Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sahabat semua, berjumpa lagi dengan saya Agus Ariwibowo, akrab disapa Uda Agus. Di video kali ini saya akan membahas satu tema menarik ya, khususnya ini bagi muslimah. Ya, banyak muslimah yang sering menanyakan hal ini, yaitu adalah tentang bolehkah seorang wanita mengajak laki-laki ta'aruf duluan? Kalau memang boleh, bagaimana caranya? Kalau wanita ngajak ta'aruf duluan, itu membuat harga diri wanita jadi rendah nggak sih? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan banyak muslimah ya di luar sana ya, termasuk juga kamu yang menonton ya. Dan mudah-mudahan juga setelah kita akan sharing ya tentang tema ini, mudah-mudahan ini jadi salah satu jalan ikhtiar ya bagi teman-teman semua, bagi sahabat semua dalam menemukan jodoh sehidup sesurganya. Jadi begini sahabat semua ya, kalau pertanyaan pertama tadi adalah apakah boleh ya seorang wanita mengajak laki-laki ta'aruf duluan atau mengajukan diri kepada seorang laki-laki? Maka jawabannya boleh banget ya, sangat boleh. Ya, dalam sejarah kita mengenal kisah Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha yang mana beliau mengajukan diri ya, mengajak atau meminta ya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi suami beliau. Dan itu dilakukan melalui perantara. Nah, ini adalah sesuatu hal yang dibolehkan, sesuatu hal yang halal. Bahkan ini adalah sesuatu hal yang baik. Apakah dengan melakukan proses ini akan membuat wanita akan terlihat jadi murahan? Wanita akan rendah ya derajatnya? Enggak, ya sama sekali enggak teman-teman semua. Bahkan ini adalah salah satu cara menjaga diri, kehormatan dan kemuliaan wanita. Tentu ini jauh lebih baik dibandingkan ya seorang wanita yang mungkin berpacaran ya berdua-duaan yang mana itu jelas ya mudarat dan keburukannya. Lalu bagaimana caranya ketika teman-teman semua, sahabat semua ingin mengajak ta'aruf duluan ya. Yang pertama adalah siapkan diri, siapkan mentalnya, miliki mindset ya bahwa jodoh itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya ketika wanita mau mengajak laki-laki ta'aruf duluan ini banyak sekali ya gejolak di dalam dirinya. Ya mungkin ada rasa sayang ya, ingin, pengen ya. Tapi ya tak dipungkiri juga ada perasaan takut, muncul perasaan khawatir, cemas, ragu ya kalau nanti ajakan ta'arufnya ditolak bagaimana kan aku jadi malu gitu ya. Kalau ditolak bagaimana nanti jadi patah hati dan seterusnya. Ya. Maka yang pertama adalah siapkan diri dulu dan mental ya, miliki mindset bahwa ketika teman-teman mengajak ta'aruf duluan maka teman-teman telah melakukan yang namanya ikhtiar. Ikhtiar dalam menemukan jodoh, ikhtiar menuju pernikahan. Yang mana ya mudah-mudahan ini juga bernilai kebaikan ibadah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya melakukan proses itunya saja ya insya Allah sudah dapat pahalanya. Yang kedua adalah dipahami. Ketika mengajak seseorang ta'aruf ya belum tentu akan diterima oleh orangnya. Akan selalu ada dua kemungkinannya. Pertama, ajakannya diterima, ya artinya laki-lakinya mau bertaaruf dengan teman-teman semua. Dan yang kedua adalah ya bisa saja laki-lakinya menolak ya atau tidak mau bertaaruf dengan teman-teman. Apapun resiko, apapun konsekuensi ya jawaban dari laki-laki, maka siapkan diri untuk ikhlas menerima hal tersebut. Ya, karena memang akan ada dua kemungkinan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami ya mengajak ta'aruf itu bukan menyatakan perasaan. Ya, bukan menyampaikan perasaan I love you ya, aku sayang kamu ya, aku cinta kamu, aku suka kamu, bukan. Ya, tapi mengajak ta'aruf ya mengajak untuk menjalani proses ta'aruf. Jadi banyak yang mungkin salah paham juga ya di luar sana ketika mengajak laki-laki ta'aruf duluan berpikiran bahwa itu menyatakan perasaan suka. Sehingga yang disampaikan adalah perasaan sukanya. Ajakan ta'arufnya kadang nggak tersampaikan dengan baik ya. Nah, lalu yang ketiga adalah perlu diperhatikan bahwa dalam proses mengajak ta'aruf itu tidak dilakukan sendiri. Melainkan minta tolong kepada orang ketiga, pihak ketiga ya sebagai perantara yang menyampaikan niat baik tersebut ya. Kalau kita mengacu ke sejarah ya yang dilakukan oleh Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, itu beliau meminta ya Nabi Muhammad untuk menjadi suaminya melalui sahabatnya atau temannya yang bernama Nafisah.
Artinya melalui perantara. Jadi enggak Ummul Mukminin Khadijah langsung yang bilang ya sama Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, maukah kamu menjadi suamiku?" Bukan, tapi melalui perantara. Nah, ketika disampaikan melalui perantara, ini insya Allah akan lebih membuat wanita ya lebih terjaga ya dirinya. Jadi kalaupun ditolak ya mungkin malunya enggak terlalu malu gitu ya. Nah, lalu teman-teman semua, mungkin muncul juga ya pertanyaan, kira-kira siapa ya yang bisa diminta tolong ya sebagai perantara? Ya banyak orang ya, banyak orang sebenarnya bisa dimintain tolong sebagai perantara, misalnya adalah kepada orang tua, ini tentu yang terbaik, yang paling baik kepada ayah, ya kepada kakak juga bisa gitu ya, bilang sama ayahnya, "Ayah, aku sepertinya tertarik gitu ya, suka ya sama laki-laki ya si fulan gitu. Kalau menurut ayah bagaimana? Kira-kira cocok nggak dengan saya? Kalau misalnya cocok, bantu dong ya sampaikan gitu ya, minta ya laki-lakinya untuk menikahiku." Nah, kalau misalnya dari pihak keluarga belum memungkinkan, maka ajakan ta'aruf ini juga bisa dilakukan melalui sahabat. Jadi teman-teman semua coba cari sahabat yang sekiranya dia kenal ya dengan kamu dan juga dia kenal dengan laki-laki yang menjadi target ya ingin diajak untuk ta'aruf ya. Jadi lebih mudah untuk komunikasinya. Nah, setelah ada perantaranya, maka sampaikan ke perantara ya bagaimana caranya, apa saja yang perlu disampaikan ketika mengajak ta'aruf. Jadi ketika mengajak ta'aruf itu nggak langsung ujuk-ujuk bilang, "Mas, ini ada orang yang ngajak kamu ta'aruf, mau nggak nikah sama dia?" ya. Tidak ya, tapi ditanyakan dulu yang pertama. Yang pertama adalah tanyakan kesiapan laki-laki itu menikah. Apakah laki-laki itu sudah siap menikah atau belum? Jadi kalau misalnya laki-laki itu sendiri sudah siap menikah, maka boleh ya dilanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Tapi kalau misalnya laki-laki itu menjawab, "Saya belum siap menikah, ya saya masih kuliah ya, atau mungkin saya masih nyari pekerjaan, tabungan saya belum cukup," atau apapun lah alasannya itu, maka udah stop sampai di situ aja. Jadi nggak perlu lagi ya untuk ditanyakan hal lain dan selanjutnya. Karena memang dalam konsep ta'aruf itu dilakukan ketika benar-benar sudah siap menikah. Ya, jadi bukan dilakukan ta'arufnya sekarang lalu nikahnya 2 tahun lagi, ya 3 tahun lagi, 4 tahun lagi dan seterusnya. Ya bukan begitu. Nah, ketika si laki-laki menyatakan sudah siap untuk menikah, maka boleh ya diajukan pertanyaan selanjutnya. Apakah laki-laki saat ini sedang berta'aruf atau tidak ya dengan wanita lain? Karena bisa jadi ya, kita kan nggak pernah tahu ya, bisa jadi laki-laki ini sedang dalam proses ta'aruf juga dengan wanita lain. Jadi ketika diajak untuk ta'aruf ya malah bikin dia dilema atau banyak kemungkinan lainnya gitu. Maka perlu dipastikan dulu bahwa dia memang tidak menjalani ta'aruf dengan yang lain. Ya, kalau si laki-laki bilang, "Oh saya nggak ada proses ya, tidak ada ta'aruf nih dengan yang lain." Maka tanyakan lagi ya pertanyaan selanjutnya. Apakah bersedia ta'aruf saat ini, menjalani proses ta'aruf? Nah, kalau laki-laki bilangnya, "Iya, insya Allah saya bersedia menjalani proses ta'aruf," maka perantara boleh menyampaikan misalnya ya, "Mas, kayaknya kamu cocok deh ta'aruf dengan si Bunga," ya misalnya nih kita sebut nama wanitanya Bunga. "Kira-kira kamu mau nggak saya bantu perantarai proses ta'aruf kamu dengan Bunga?" Ya, nah dengan menyampaikan dengan metode seperti ini insya Allah jauh lebih elegan ya, bahkan seolah-olah secara sekilas nggak kelihatan ya bahwa Bunga yang ngajak ta'aruf duluan. Karena tadi kalimat perantaranya adalah, "Mas, Mas Fulan mau nggak kira-kira saya bantu ya kamu untuk proses ta'aruf ya kenalan dengan Bunga. Kalau cocok nanti bisa menikah, lanjut ke pernikahan, kalaupun tidak cocok ya sudah tidak apa-apa diakhiri." Ya. Tinggal tunggu jawaban dari laki-lakinya ya. Mungkin aja laki-lakinya bilang, "Oke, saya akan mau menjalani proses ta'aruf dengan Bunga," atau bisa juga ya laki-lakinya akan mengatakan, "Wah, saya nggak bisa atau belum bisa menjalani proses ta'aruf dengan Bunga." Nah, apabila si laki-laki mengatakan dia belum bisa menjalani proses ta'aruf ya sudah ya. Bunga ya sebagai wanita yang mungkin mengajak duluan ya boleh ya kalau saran saya untuk berhenti ya. Berarti mungkin berharap ke laki-laki itu ya bisa ikhtiar ke yang lain dan seterusnya. Karena khawatirnya ya semakin lama dipendam rasa cinta, rasa sayang secara diam-diam kepada seseorang, ya tidak baik dampaknya. Kenapa? Karena semakin kita mencintai seseorang dalam diam, semakin sering mungkin nyebut namanya dalam doa, semakin sering berharap kepada orangnya, ya pada akhirnya nama itu makin nempel di hati dan pikiran.
yang pada akhirnya juga lama-lama berharap ya harus ya bersama dengan orang tersebut. Khawatirnya nanti ya jika terjadi ya ternyata laki-laki yang dicintai dalam diam-diam ya menikah dengan wanita lain. Pada akhirnya bunga ya bisa jadi mengalami patah hati dalam diam, kecewa dalam diam. Nah, untuk menjaga diri ya sebaiknya teman-teman semua, sahabat muslimah semua, tertarik boleh ya kepada seorang laki-laki, tapi ketika sudah dicoba diikhtiarkan untuk mengajak laki-lakinya belum mau, ya sudah selesai. Ya berhenti untuk tertarik, berhenti untuk mencintai, berhenti untuk menyayangi. Ya mungkin ada yang nanya, bisa nggak sih kita berhenti menyayangi? Bisa nggak sih kita berhenti menyukai seseorang? Jawabannya sangat bisa. Ya, mudah-mudahan di lain kesempatan di video lain bisa kita bahas ya. Kira-kira bagaimana caranya kita berhenti mencintai seseorang, kita berhenti menyukai seseorang, kita berhenti menyayangi seseorang. Jadi begitu ya, kurang lebih teman-teman semua, sahabat muslimah semua ya. Jadi mengajak ta'aruf duluan itu boleh banget dan teman-teman bisa coba ya. Atau bahkan saat ini kalaupun sedang tidak memiliki ketertarikan kepada laki-laki manapun ya bisa saja ya diikhtiarkan, misalnya dicari ya laki-laki yang mungkin pernah satu sekolah dengan teman-teman. Coba cek ya masa-masa TK dulu, kira-kira ada nggak ya teman waktu TK yang masih jomblo gitu ya, yang dulu mungkin unyu-unyu dan sekarang mungkin bisa cocok jadi calon imam gitu ya, atau mungkin teman SD ya, teman SMP, SMA dan seterusnya. Dan kalau ada yang mungkin membuat hati tertarik ya bisa diajak ta'aruf duluan ya, dan lagi-lagi ngajak ta'aruf duluan insya Allah sebagai salah satu kebaikan ya bagi sahabat muslimah dalam menemukan jodohnya. Mungkin sekian dari saya ya di video ini, sharing tentang bagaimana cara muslimah mengajak ta'aruf dengan cara yang elegan ya. Silakan dipraktekkan. Dan jangan lupa juga untuk like ya, subscribe akun YouTube ini Belajar Ta'aruf TV dan share ya ke sebanyak-banyaknya sahabatmu, temanmu. Karena mungkin saja ya kamu tidak butuh ya ilmu ini, tapi bisa jadi di luar sana banyak orang yang membutuhkannya. Ya sebarkan di sosial mediamu, di WhatsAppmu, insya Allah jadi kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.